Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 atas nama Adilah Putri dan Angkasawati akan mempresentasikan PPT kelompok 1, yaitu produksi benih kentang sistem aeroponik dan root zone cooling dengan pembedaan tekanan pompa di dataran rendah. Pendahuluan. Kentang atau Solanum tuberosum L merupakan salah satu komoditas hortikultura yang memiliki potensi ekonomis yang baik. Produksi kentang Indonesia selama tahun 2009 sampai 2013 sangat fluktuatif. Kuantitas dan kualitas benih kentang merupakan faktor penting dalam peningkatan produktivitas kentang. Rendahnya produksi dan produktivitas kentang di Indonesia disebabkan beberapa faktor, di antaranya kurangnya akses dan rendahnya kualitas benih. Tanaman kentang dapat tumbuh di iklim hangat dan sejuk karena tahan terhadap kondisi kekeringan dan kesuburan rendah, tetapi tidak toleran terhadap suhu tinggi. Produksi benih kentang di dataran rendah dengan sistem aeroponik dan pendinginan daerah perakaran atau root zone cooling dan uji daya tumbuhnya telah dilakukan. Penggunaan jenis nozzle untuk pemberian hara pada produksi benih kentang secara aeroponik juga telah dilakukan. Tekanan pompa pemberian hara pada sistem aeroponik merupakan salah satu hal penting pada budidaya aeroponik. Tekanan pompa yang optimal kurang lebih 1,5 atm, menghasilkan oksigenasi butiran kabut halus larutan hara yang sampai ke akar tanaman dengan baik. Butiran hara bercampur air selama perjalanan dari lubang nozzle sampai ke akar tanaman kentang akan menambah oksigen dari udara sehingga kadar oksigen yang terlarut dalam butiran akan meningkat. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengaruh tekanan pompa pengkabutan pada pertumbuhan dan hasil benih kentang yang ditanam secara aeroponik di dataran rendah 115 mdpl dengan aplikasi root zone cooling. Metode. Peralatan yang digunakan pada penelitian ini adalah stasiun cuaca untuk mendapatkan informasi iklim mikro di dalam greenhouse, yaitu Weather Station Davis 6153, termometer infrared untuk mengukur suhu daun, pompa dengan tekanan 1,5 atmosfer dan kurang dari 1,5 atmosfer. Pemberian hara dikontrol menggunakan timer otomatis. Bibit kentang yang digunakan ada 2 varietas, yaitu varietas Atlantik dan granola dari Balai Penelitian Tanaman Sayuran. Hara yang digunakan selama pertumbuhan dan inisiasi umbi kentang adalah AB mix. Penelitian ini menggunakan rancangan acak kelompok non-faktorial, data dianalisis menggunakan sidik ragam, kemudian dilanjutkan dengan uji kontras ortogonal pada taraf 5%. Hasil dan pembahasan. Kondisi suhu udara rata-rata di dalam greenhouse pada penelitian ini sebesar 33,8 derajat Celcius dan suhu maksimal mencapai 36, derajat Celcius. Pemberian suhu dingin di daerah perakaran memberikan dampak penurunan suhu daun lebih rendah dibandingkan tanaman kentang tanpa pemberian suhu dingin di daerah perakaran selama pertumbuhan tanaman. Suhu daerah perakaran pada kondisi di atas suhu optimal yang dibutuhkan tanaman atau supraoptimal dapat menyebabkan kekurangan air di daerah tajuk tanaman, sehingga mengubah keseimbangan penyerapan air oleh akar dan kehilangan air dari tunas. Peningkatan suhu dan penurunan CO2, transpirasi, dan peningkatan ukuran daun akan meningkatkan suhu daun. Tanaman yang mengalami suhu tinggi dalam waktu yang lama menyebabkan stres panas dan berdampak pada bagian tunas dan akar tanaman. Suhu pendinginan di daerah perakaran tanaman kentang memberikan suhu yang lebih rendah 2-3 derajat Celcius di daerah daun. Hal tersebut sesuai dengan penelitian sebelumnya pada tanaman kalian. Suhu tanah pada kedalaman 5 cm dapat mencapai 40 derajat Celcius.
Kondisi ini merugikan bagi pertumbuhan umbi kentang. Pendinginan daerah perakaran dapat mengurangi suhu udara yang tinggi di permukaan daun. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa suhu daerah perakaran 15 derajat Celcius dan tekanan pompa 1,5 atm menghasilkan tanaman lebih tinggi dibandingkan suhu 15 derajat Celcius dengan tekanan pompa pemberian hara 1,5 atm. Aerasi yang baik mampu meningkatkan kadar oksigen terlarut, sehingga dapat memacu peningkatan tinggi tanaman kentang pada aplikasi root zone cooling. Tanaman kentang pada suhu kontrol dan tekanan pompa. Tekanan pompa pada sistem aeroponik dengan root zone cooling memberikan potensi jumlah daun yang berbeda pada masing-masing varietas. Tekanan pompa 1,5 atm pada varietas Atlantik dan granola memberikan jumlah helai daun lebih banyak dibandingkan tekanan pompa 1,5 atm pada 21 HST sampai 32 HST. Jumlah daun terendah dihasilkan pada tekanan. Produksi benih kentang menggunakan sistem hidroponik memberikan akumulasi massa akar di bagian bawah sehingga dapat menyebabkan kekurangan oksigen karena respirasi massa akar yang padat dan adanya lapisan air di bagian bawah wadah. Oleh karena itu, penerapan aerasi yang baik seperti pada teknik aeroponik dan dapat meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan luas daun, akar, serta bahan kering sampai 178% dan produksi umbi mini mencapai 74%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendinginan daerah perakaran mampu meningkatkan produksi paprika di rumah kaca selama musim panas. Hasil penelitian produksi benih sistem aeroponik dengan root zone cooling di dataran rendah melalui pembedaan tekanan pengkabutan ini memberikan informasi bahwa root zone cooling dengan tekanan pompa 1,5 atm memberikan hasil yang lebih tinggi dibandingkan root zone cooling dengan tekanan pompa. Kesimpulan, tekanan pompa yang berbeda pada pemberian hara, suhu pendinginan di daerah perakaran memberikan hasil berbeda terhadap jumlah umbi per tanaman kentang serta bobot per umbi pada masing-masing varietas. Suhu pendinginan daerah perakaran 15 derajat Celcius, tekanan pompa 1,5 atm memberikan jumlah umbi per tanaman tertinggi yaitu 11,8 umbi pada varietas granola dan 8,2 umbi pada varietas Atlantik. Tanpa pendinginan daerah perakaran, suhu kontrol tanaman tidak menghasilkan umbi sama sekali. Bobot per umbi tertinggi dihasilkan suhu pendinginan daerah perakaran 15 derajat Celcius. Tekanan pompa 1,5 atm sebesar 10,35 gram pada varietas Atlantik dan 5,01 gram pada varietas granola. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.